wabarakatuh. Halo guys. Nah, di sini saya Gebrina Rizka dengan NIM 21 10 10 30 123 akan menjelaskan mengenai legislatif sebagai lembaga intermediari untuk memenuhi UAS atau mata kuliah dari representasi dan lembaga intermediari. Oke teman-teman, mari kita simak berikut ini. Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa kita disingkat dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Menurut C.S. Strong memandang bahwa lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurusi pembuatan hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang. Nah, selanjutnya, apa sih peran dan fungsi legislatif? Dijelaskan oleh Paulus Christopher Manuel dan Annie Maria Camisa bahwa fungsi utama dari sebuah lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi membuat undang-undang. Dalam menjalankan fungsi legislatif tersebut, anggota lembaga perwakilan rakyat melakukan serangkaian kegiatan hingga undang-undang disahkan. Adapun fungsi lembaga perwakilan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan, yang kedua fungsi pengawasan atau kontrol, kemudian tiga fungsi perwakilan sebagai representasi, dan yang keempat fungsi deliberatif dan resolusi konflik. Lembaga legislatif merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang berarti bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam hal penyaluran aspirasi yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat. Oleh karena itu, badan legislatif menjadi bahan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dengan jalan pembentukan peraturan perundang-undangan dan menuangkannya dalam undang-undang atau peraturan daerah. Nah, kemudian legislatif itu mempunyai fungsi sebagai representasi. Representasi merupakan aspek penting dari contoh lembaga legislatif yang menunjukkan kemampuan lembaga tersebut dalam mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Representasi yang efektif memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan. Yang pertama, itu ada perwakilan politik. Kemampuan lembaga legislatif untuk mewakili komposisi politik masyarakat termasuk keberagaman pendapat, pandangan, dan kepentingan. Perwakilan politik yang efektif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, lembaga legislatif sebagai representasi yaitu perwakilan geografis, yang dimana distribusi anggota lembaga legislatif yang mencerminkan keragaman geografis suatu negara. Perwakilan geografis yang baik memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan semua daerah terwakili dalam proses legislasi. Yang ketiga yaitu perwakilan kelompok kepentingan. Kemampuan lembaga legislatif untuk mewakili berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti kelompok agama, etnis, sosial, dan ekonomi. Representasi kelompok kepentingan yang efektif memastikan bahwa suara dan perspektif yang beragam dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang. Yang terakhir yaitu perwakilan aspirasi rakyat. Kesesuaian keputusan dan kebijakan lembaga legislatif dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, representasi aspirasi rakyat yang efektif memastikan bahwa lembaga legislatif responsif terhadap keinginan dan harapan konstituennya. Apakah lembaga legislatif sudah berjalan dengan baik? Bahwa menurut pendapat saya, masih banyaknya anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi dan menurutnya kinerja anggota dewan di pusat dan daerah dalam melakukan fungsinya sebagai legislator akibat lemahnya sistem rekrutmen anggota legislatif dari partai politik. Sebab
Pada tataran praksis, pragmatisme menjadi hierarki tertinggi yang diusung parpol dibanding mengemban tugas luhur dan mulia serta sikap idealisme. Tidak hanya itu, peraturan perundang-undangan juga tidak mengakomodasi sistem rekrutmen yang ideal dan masih adanya inkonsistensi aturan internal partai politik terhadap fungsi rekrutmen caleg legislatif. DPR dan DPD yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dan anggotanya melalui pemilihan umum merupakan lembaga yang mewakili rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada lembaga ini, masyarakat menaruh harapan besar agar apa yang dilakukan oleh mereka benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat merasa sangat kecewa ketika anggota-anggota DPR, DPRD menunjukkan sikap dan perilaku yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan partai yang jauh dari problem atau persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat. Nah, kondisi ideal ini seringkali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Tantangan tersebut bisa berupa korupsi dominasi oleh kelompok elit atau partai tertentu, kurangnya transparansi dan keterbatasan partisipasi publik. Jika tantangan-tantangan ini diatasi dengan baik, lembaga legislatif dapat berfungsi dengan efektif sebagai intermediari. Sebaliknya, jika masalah-masalah ini dominan, efektivitas lembaga legislatif akan menurun. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga legislatif sebagai lembaga intermediari dan juga berfungsi sebagai representasi. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.